Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hayya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di sesi yang kedua ba'dal isya, yaitu belajar ilmu nahwu dengan membaca buku Al-Muyassar. Melanjutkan di pertemuan yang lalu, setelah kita mempelajari tentang i'rab fi'il di halaman 24, sekarang di halaman 25 masuk ke al-adawatun nasibah sampai situ. Betul. Nah, jadi di sini disebutkan al-adawatun nasibah. Al-adawat itu jamak dari ada, sinonim dengan alat, artinya dia alat-alat yang menasabkan. Maka di sini menasabkan fiil, ya, menasabkan fiil. Jadi kata yang disebutkan ini nanti atau adawatun nasibah ini nanti adalah adawat yang menasabkan fiil, ya, bukan ke isim. Sebagaimana mungkin tadi ditanya al-walada, itu tidak masuk di pembahasan ini misalkan, ya. Ini masuknya ke pembahasan fiil, terutama fiil yang mu'rab, yaitu fiil mudhari dengan macam-macamnya yang ada 3 di halaman 24 kemarin. Kemudian kemarin juga sudah disebutkan al-adawatu yang pertama, adat yang pertama yaitu kata an, ya, kata an. Sehingga ketika ada kata an, kemudian setelahnya ada fiil, tentunya fiil mudhari, ya, karena fiil yang mu'rab itu fiil mudhari. Karena nanti ada an itu masuk ke fiil madhi, maka tidak ada pengaruhnya, karena fiil madhi itu mabni, ya. Jadi berpengaruh ketika dia masuk ke fiil mudhari, karena fiil mudhari itu mu'rab. Itu pun juga fiil mudhari yang mu'rab, karena ada sebagian kecil dari fiil mudhari yang mabni. Kemarin dicontohkan ana uridu an adhhaba, artinya saya ingin pergi. Nah, terjemah bebasnya gitu, terjemah praktis, ya. Kalau terjemah sesuai nahwunya, ana saya adalah, karena ana di sini mubtada. Nah, maka setelahnya itu khobar, adalah uridu, saya ingin. Jadi ada fa'ilnya, ada fiilnya. Pelakunya kan uridu, di situ ada fa'ilnya. Nah, apa namanya? Dhamir mustatir di situ. Ana di huruf mudharanya hamzah itu bimana ana. Nah, jadi saya adalah, saya menginginkan an adhaba, agar adhaba, saya pergi. Kencang terjemahannya, ya. Ya, tapi kalau belajar nahwu gitu di pesantren-pesantren tradisional bahasa Jawa pun juga gitu. Cuman saya tidak paham bahasa Jawanya apa ini. Kalau bahasa Indonesianya yang tadi, saya adalah, saya menginginkan agar saya pergi. Nah, kalau terjemah biasanya kan saya ingin pergi. Ini akal. Ya, an itu seringnya diartikan agar atau untuk, agar atau untuk. Nah, nanti akan ada pembahasan lain lagi, tapi jangan di sini, ya. Nanti tidak tambah bingung. Fungsi dari an itu apa, nanti ada lagi. Kemudian contoh yang berikutnya, nahnu nuridu an narji'a. Nah, karena di sini mubtadanya kan nahnu, awal kalimat nahnu, maka khobarnya juga mengikuti si nahnunya ini. Karena nahnu maka pakainya nuridu. Kalau tadi kan uridu karena ana. Kalau nahnu nuridu an narji'a. Nah, kalau ana arji'a, kalau nahnu berarti narji'a.
sesuai dengan tasrifan fi'il mudhari' menyesuaikan. Paham ya? Kenapa kok di sini memilih kayak gini? Berarti nu yang kedua itu artinya juga nahnu juga gitu. Iya. Jadi ketika kita menerjemahkan nahnu nuridu an narji'a, terjemah lengkapnya secara nahwu itu nahnu kami adalah nuridu kami menginginkan. An agar narji'a kami kembali atau kami pulang. Terjemahkannya gitu lengkapnya. Jadi kalau terjemah bebas ya kami ingin pulang. Itu mengenali cara menerjemahkan sesuai kaidah nahwu. Nah, kemudian fokusnya di sini adalah kata an. Nah, kemudian setelahnya ada fi'il mudhari. Maka fi'il mudhari yang terletak setelah an pasti mansub. Pasti mansub. Karena an itu adalah minal adawatin nasibah, termasuk alat penasab, sehingga setelahnya dinasobkan. Mansubun isim maf'ul kan, mansubun isim maf'ul dinasobkan. Nah, maka yang tadinya itu adhabu menjadi adhaba, kan dhahaba yadhabu, yadhabu yadhabani yadhabuna, tadhabu tadhabani yadhabna, tasrifnya kan gitu kan, sampai terakhir adhabun adhabu. Lah ambil yang adhabu dimasukkan an sebelumnya, maka menjadi an adhaba. Yang narji'a itu asalnya narji'u, dari kata roja'a yarji'u. Yarji'u ditasrif, yarji'u yarji'ani yarji'una, tarji'u tarji'ani yarji'na, dan seterusnya hingga arji'u narji'u. Nah, narji'u rafa' dia narji'u dhammah, kemudian dimasukkan an maka menjadi narji'a, narji'a. Kemudian di sini penulis menyebutkan al-adawatun nasibah, tapi tidak menyebutkan sebelumnya kok tidak ada al-adawatu rafi'ah, rafa, merofakkan. Karena fi'il mudhari itu asalnya marfu, tidak perlu ada alat yang merofakkan. Nah, kalau pengen ngerubah berarti ngerubahnya ke nasab atau majzum. Jadi adanya itu adawatun nasibah sama adawatul jazimah nanti. Sehingga di i'rabnya, cara i'rabnya kalau fi'il mudhari kan marfu. Contohnya misalkan ana uridu itu uridu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. I'rabnya gitu. Uridu itu fi'il mudhari marfu'. Kenapa marfu? Litajarudi aninasibi wal jazmi, karena dia kosong dari penasab dan penjazm. Berbeda dengan yang an azhaba. Kalau yang an azhaba, azhaba di situ i'rabnya fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Nah, jadi azhab itu tuh fi'il mudhari yang mansub dengan kemasukan an. Baru setelahnya dilanjut misalkan wa alamatun nasbihi fathah li'anahu fi'lun mudhari'un sahihul akhir. Saya itu ya. Jadi tahu prosesnya ya. Setelahnya nanti kan tinggal baca aja ya. Penting kan diawali mukadimah prosesnya tuh gini. Jadi yang setelahnya nanti tidak usah ngulang-ngulang gitu. Tinggal baca aja gitu. Baik, berikutnya yang kedua. Adat yang kedua, adat penasab yang kedua yaitu kata lan. Nah, lan di sini artinya tidak, dia nafiyah untuk peniadaan. Contohnya lan yan jahal kaslanu. Setelah lan ada kata yan jaha, itu marfu'nya dia yan jahu, najaha yan jahu, karena hal kaslanu. Fokusnya ke yang jahanya, fi'il mudhari'nya. Nah, itu kalau mau tanya kaslanunya nanti. Ya, fokusnya ke lan, ini setelahnya mansub. Nah, isimnya karena diawali isim dhamir. Nah, masih enggak terangkat dia, huruf karena huruf ya. Ya. Awalan lan. Nanti bentar. Untuk jumlah fi'liyah kan ada fi'il perbuatan, ada fa'il pelaku. Nerjemahkannya agar enak agar baik pemahamannya, maka pelakunya dulu juga diterjemahkan, pelakunya dulu yang diterjemahkan.
Jadi kan lan yanjahal kaslanu. Lan huruf, yanjah fiil, kaslan fa'il. Menerjemahkannya dibalik, fa'ilnya dulu. Kaslan, nah, misalkan ini kaslan jeneng orang, si kaslan. Atau kaslan ada tuh nama orang kaslan, saking menjenengi kok kaslan. Malas. Nah, jadi pemalas itu lan yanjah, tidak akan yanjah, tidak akan berhasil, tidak akan sukses. Jadi terjemahkannya dibalik biar mudah pemahamannya, biar baik. Ya, ini tadi tidak akan sukses seorang yang pemalas, tidak seperti itu. Itu juga bisa, kalau memang sudah bisa dipahami tidak masalah. Tidak akan sukses seorang pemalas. Nah, itu masalahnya yang jahat di sini fi'il lazim. Ini Berhasil, sukses kan fi'il lazim. Nah, kalau misalkan ini memukul, misalkan lan yadriba, misalkan setelahnya Zaidun, kemudian setelahnya Aliyan, tidak akan memukul Zaid, Ali, mana pelakunya? Bingung enggak? Ya kan? Nah, kalau coba dibalik, Zaid tidak akan memukul Ali, tahu pelakunya? Nah, jadi tahu, jadi jelas bahwa ada perbedaannya. Urutan menerjemahkan itu fungsinya untuk memperjelas siapa pelakunya dan siapa yang dikenai pekerjaan objeknya tadi. Kalau yang lazim seperti ini, berhasil, sukses, duduk, berdiri, itu tidak ada masalah kalau misalkan nanti terjemahan seperti itu. Tapi nanti akan jadi apa? Muskilah ketika ada subjek, ada objeknya. ini ada fi'il fa'il. Ya, ada gitu. Ya, fokusnya ke setelah lan mansub. Kemudian setelahnya juga, contoh yang berikutnya lan nu'mina laka. Mana yang fi'il mansub? Nu'mina. Nah, jadi asalnya itu nu'minu. Lan nu'mina laka. Nah, kami tidak akan beriman kepadamu. Kami tidak akan percaya kepadamu. Laka itu kepadamu, seorang laki-laki. Ini langsung terjemahnya tadi. Kalau langsung berarti tidak akan kami beriman kepadamu. Bisa dipahami? Dan kalau ini tadi fa'ilnya dulu. Ini juga fa'ilnya itu lan nu'mina. Kami tidak akan beriman kepadamu. Kami, nah, kan gitu. Nu'mina kan kami. Kami tidak akan beriman. Beriman perbuatannya. Bukan tidak akan beriman kami. Nah, kalau gitu perbuatannya dulu baru pelakunya. Bisa dipahami tidak? Apa mesti ditulis? Yang pertama tadi ya yang jahat. Yang jahat ini Pelakunya dulu di belakang, kaslannya dulu. domirnya huwa ya. Bukan yang Bukan. Jadi nanti ini pembahasan lanjut itu nanti Wanjang. Kalau yang antum bahas itu berarti domirnya. Kalau di sini yang jahat itu ndak butuh domir. Failnya bukan domir, failnya dohir. Mana dohirnya? Kaslan. Jadi al kaslanu itu fail, dohir, bukan domir. Kalau yang domir tadi uridu itu domir, nuridu itu juga domir, nu'mina juga domir. Jadi ada yang domir, ada yang dohir nanti fail itu. Nanti masih jauh, bingung nanti teman. Paham nggak? Bisa dipahami ya? Jadi kalau yang yanja di sini failnya dohir, kayak gitu. Failnya mana? Kaslan, tertulis di situ kaslan. Sedangkan yang uridu, adzaba, nuridu, narji'a sama ini apa barusan nu'mina itu failnya itu domir. Domir yang nempel pada fi'il mudhari. Nah, kalau yang yanjaha, jadi mungkin antum bayangannya yanjaha itu pelakunya huwa. Betul kan? Nah, huwa itu kan ketika dia domir. Namun kaidahnya nanti ini sebenarnya masih jauh. Kalau fi'il mudhari yang fa'ilnya itu huwa atau hiya, nah,
itu boleh domir, boleh dohir. Makanya nanti ada istilah, misalkan yanjaha di sini wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan. Jadi istilahnya nanti ada domir mustatir jawaz. Nah, kalau mustatir jawaz, kenapa dikatakan jawaz? Karena dia boleh domir, boleh juga dohir. Tapi kalau yang domir mustatir wujuban, wajib domir. Nah itu diantaranya ana, uridu itu, uridu. Ya apa? Huruf mudhorahnya di situ hamzah. Kemudian nuridu, nu'minu itu huruf mudhorah di situ sudah mengandung domir, maka di situ domirnya mustatirnya wujuban. Jadi tidak dikatakan di sini ana uridu ana, nah, ananya didohirkan lagi itu nggak bisa. Atau ana uridu, misalkan nama saya ya Azharu, itu nggak bisa, nggak perlu disebut dohirnya, nggak perlu, karena sudah dia wajib mustatir, wajib disembunyikan domirnya. Paham tidak? Ya bisa. Kita lagi. Fokus aja ke pembahasan kita ini. Fokus pembahasan kita. Pembahasan kita apa toh? Pembahasan kita adalah al-adawatun nasibah. Jadi setelah kata yang menasabkan ini mesti mansub gitu. Ya, lan nu'mina laka sampai situ. Berikutnya idzan. Idzan itu artinya jika demikian. Idzan jika demikian. Terjemahannya gitu. Idzan tanjaha. Jika demikian tanjaha. Tadi tidak akan. Ya, kalau lan tidak akan. Idzan jika demikian. Idzan tanjaha. Jika demikian kamu akan berhasil, kamu akan sukses. Nah ini ada domir antanya misalnya. Tidak ada. Idzan tanjaha. Tanjaha itu juga tidak boleh. Idzan tanjaha anta. Itu anta di situ nanti bukan fa'il. Kalau seandainya itu dikeluarkan, itu bukan fa'il tapi dia taukid. Dan itu juga dohir itu nama orang. Jadi idzan tanjaha. Nah, misalkan siapa? Zaidun, maka di sini ada kamunya si Zaid. Zaid ada di hadapan saya, misalkan idzan tanjaha Zaidun, itu enggak jelas, enggak bisa seperti itu. Kamu itu enggak usah disebut namanya. Nah, kamu di sini sudah domir mustatir disembunyikan, wujuban wajib hukumnya. Jadi enggak boleh didohirkan, itu enggak boleh. Idzan tanjaha itu sudah cukup. Jika demikian kamu akan berhasil. Fa'ilnya itu domir mustatir wujuban, wajib mustatir di situ. Pada kata tanjaha itu sudah ada domirnya. Okay. Baik lagi, fokusnya tanjaha dia mansub ya, mansub. Kemudian idzan tas'ada. Jika demikian kamu akan bahagia. Idzan taslama. Jika demikian kamu akan selamat. Kemudian kai. Kai itu maknanya hampir sama dengan an, agar. Ya, agar. Kai tanjaha, berarti agar kamu berhasil. Kai tahsula, sama hasola yahsulu, itu berhasil. Agar kamu berhasil, agar kamu mendapatkan, agar kamu mencapai, terhasilkan untukmu. Hasola itu terhasilkan. Kemudian kai tarbaha, robiha yarbaha, ribah, badi, untung, ya, keuntungan. Agar kamu beruntung, agar kamu badi, ya, untung badi loh, bahasa Jawa ini badi, ya. Ya, untungnya untung badi di sini. Biasanya kaitannya dengan apa? Tijarah, kaitannya dengan perdagangan ini biasanya. Kata ribah, keuntungan dalam berdagang. Dalam Al-Baqarah ya, sama robihat tijaratuhum. Dan yang kelima lamukai. Nah, lamukai itu huruf lam. Nah, lam itu berarti huruf lam ini toh. Nah, ini tuh kalau di bahasa
tuliskan kan lam, lamun. Lam itu huruf lam. Lamu kayak di sini maksudnya adalah huruf lam yang maknanya seperti kai. Jadi tidak ada kainya nanti di sini. Nah, contohnya jitu li ata'allama. Jadi tidak ada, bukan jitu li kai. Nah, meskipun nanti ada li kai juga ada, tapi itu berarti dua kata. Nah, kalau cukup satu aja ini sudah mencakup penasab. Sudah menjadi penasab. Jitu li ata'allama. Jadi lamnya di situ. Seperti lamul jar itu loh. Ya, kalau di si isim, kalau masuk ke isim itu lamnya itu huruf jar. Tapi kalau ini lamnya ini lam mukai namanya. Artinya agar. Aku datang, jitu, aku datang li ata'allama, untuk aku belajar. Jadi lam mukai itu untuk atau agar, tujuan atau apa. Ta'allama itu belajar. Ta'allum ya. Ta'allum itu belajar. Kalau taklim itu ngajar. Kalau li isim itu artinya milik. Untuk atau milik ya. Bisa untuk, bisa Untuk juga. Iya, bisa. Bersama. Kemudian contoh yang lainnya illa liya'budullaha. Mana lam mukainya? Li ya, li. Kemudian mana fiil mudhari'nya? Ya'budu. I'rabnya apa? Fiil mudhari'nya? I'rabnya. Kalau ditanya i'rabnya apa i'rab? Marfu. Kita bahas apa ini? Penasab, jangan marfu. Mansub. Nah, berarti liya'budu itu fi'lun mudhari'un mansubun bi lam mukai. Bila mikai, jadi ya'budu itu fi'il mudhari yang mansub dengan lam mukai. Kemudian wa alamatun nasbi, ya apa ini? Ini beda ini. Nah, wa alamatun nasbi hadfu nun. Li'annahu minal af'al khamsah. Ya, kan ya'buduna asalnya gitu. Ya'budu, ya'budani, ya'buduna. Nah, ini yang af'alul khamsah. Maka alamat nasabnya hadfu nun. Ini cara mengertinya. Cara Mengertikannya. nanti kan. Illa kecuali liya'budu agar ya'budu fa'ilnya siapa? Wawul jamaah. Wawul jamaah di sini takdirnya, prediksinya adalah hum. Berarti mereka. Kecuali agar atau untuk mereka itu beribadah kepada Allah. Boleh beribadah, boleh menyembah. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Nah, itu. Wa ma umiru, dan tidaklah umiru, mereka itu telah diperintah illa kecuali liya'budullaha, agar mereka itu menyembah kepada Allah. Jadi cara terjemah itu juga harus belajar. Meskipun sudah belajar nahwu, itu belum tentu nanti menerjemahkannya sesuai nahwu, itu belum tentu juga. Banyak sudah belajar nahwu Arab tapi terjemahannya masih terjemah bebas. Ya, paham. Nah, masalahnya itu kadang tuntutan. Tuntutan kenapa? Kalau menerjemahkan sesuai kaidah, nanti mad'unya, nanti audiennya itu nggak paham. Ya. Tapi bisa kita menerjemahkan sesuai kaidah nahwu, agar audiennya paham dengan benar, itu bisa. Tetap bisa insya Allah, karena bahasa itu kan komunikasi, harus bisa. Nah, khawatirnya kalau terjemahan bebas nanti kalau ada kesalahpahaman, khawatirnya gitu aja. Dan yang keenam, selesaikan aja ya. Lamul juhud. Nah, lamul juhud itu lam ya, yang datang untuk peniadaan juga, pengingkaran. Nah,
lam yang datang untuk pengingkaran. Ciri-cirinya, kalau lamul juhud itu ada ciri-cirinya. Lamul juhud itu nanti nerjemahkannya juga untuk juga atau agar. Nerjemahkannya sama, lamnya, huruf lamnya. Cuman fungsinya di sini untuk juhud itu pengingkaran. Nah, maka ciri-cirinya lamul juhud adalah dia terletak pada kalimat negatif. Apa kalimat negatif? Masih di Kalimat negatif. tidak masih. Ya, kalimat negatif itu peniadaan, ada tidaknya. Peniadaan. Jadi kalimat manfiyah. Kalimat negatif tahu. Kalau kalimat positif itu saya pergi ke pasar. Kalau kalimat negatifnya saya tidak pergi ke pasar. Itu kalimat negatif. Bahasa Jawa kan gitu. Jadi ada kalimat positif, kalimat negatif, kemudian ada kalimat tanya. Dulu pernah itu bahasa Indonesia soalnya gitu. Nah, ini ciri-cirinya lamul juhud itu datang pada kalimat negatif. Jadi kalimat yang isinya itu peniadaan. Nah, jadi harus ada kata yang meniadakan dulu. Contohnya di sini maka nallahu liyu'adzibahum. Nah, ma di sini artinya manafiyah, yang artinya tidaklah. Jadi peniadaan dulu ini. Tidaklah Allah itu untuk mengazab mereka. Jadi tidaklah Allah itu ada untuk mengazab mereka. Liyu'adzibahum artinya linya sama untuk. Liyu'adziba mengazab mereka. Cuma di sini ada ma sebelumnya, peniadaan. Nah, lamnya di sini namanya lamul juhud. Meskipun secara mana hampir sama dengan lam kayak tadi, tapi penggunaannya berbeda tempatnya, beda tempat. Contoh yang berikutnya lam yakun. Lam, tahu tuh lam amalnya apa? Sudah pernah tahu? Menjazmkan. Maka yakunu itu asalnya jadi yakun. Lam yakunillahu. Nah, ketika sukun jazm nyambung ke alif lam itu sukun semua, dibantu dengan kasrah. Jadi lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah, li lamul juhud di situ karena terletak setelah lam ada kalimat, ada kata peniadaan di situ. Yaghfira lahum. Artinya tidaklah Allah itu untuk mengampuni mereka. Ini hanya sebatas cuplikan kalimat ya. Jadi jangan dipahami betul-betul ini. Oh, berarti Allah tidak mengampuni. Bukan, ini ada konteks kalimatnya. Ini hanya sekedar menukil. Terus di sini yakun dan kana ini artinya apa? Kana yakunu itu banyak penerjemahannya. Bisa diartikan ada, bisa diartikan adalah, bisa diartikan keberadaan, bisa diartikan keadaan. Jadi tergantung konteks kalimat. Tergantung konteks kalimatnya itu pemahamannya gimana. Jadi kalau makan Allah liyu'adzibahum, ya tidaklah Allah itu ada untuk mengazab mereka. Nanti ada kalimat sebelumnya itu, jadi menjelaskan. Karena itu tadi memang terjemahannya banyak. Kadang tidak diterjemahkan juga boleh, tidak diterjemahkan pun juga bisa, gitu. Tergantung konteks kalimatnya. Itu namanya lamul juhud. Ciri-cirinya Juhud itu sendiri artinya apa? ingkar. Ingkar. Nah, Zuhud. kalau itu pakai zai. Oh, beda ya. Itu pun pakai zai, pakai ha. Zuhud. Pakai ha. Kalau ini kan jim ha. Juhud. Kemudian yang terakhir aladawatun nasibah, yang terakhir yaitu hatta, artinya apa? Sehingga atau sampai. Sehingga atau sampai. Hatta yasma'a kalamallahi, sampai dia mendengar kalamnya Allah. Nah, kalau di sini yasma'a mana fa'ilnya? Nah, ini dhamir mustatir. Dia disembunyikan, tidak ada di sini. Dhamir mustatir takdirnya huwa, dia. Jadi sampai dia mendengar
kalamnya Allah. Lah dianya siapa? Kembali ke kalimat sebelumnya. Di sini tidak dinukilkan, di sini tidak ditampilkan. Ini potongan-potongan ayat ini. Sampai dia mendengar kalamnya Allah. Kalau ditampilkan di sini, misalkan sampai dia mendengar ucapannya atau ucapanku kalam misalkan. Nah, hatta yasma'a Zaidun kalami. Itu kalau dinampakkan failnya. Sehingga Zaid mendengar ucapanku, misalkan gitu. Terakhir hatta yarji'a, sampai atau sehingga dia kembali atau pulang. Ya. Jadi kalau antum bingung pelajaran hari ini, fokus saja ke pelajaran hari ini itu tentang penasob. Nah, penasob fi'il mudhari. Jadi kalau ada salah satu dari 7 kata yang sudah kita sebutkan tadi, an, lan, idan, kai, lamun, juhud, hatta, ya, setelahnya mesti mansub, ya, fi'il mudhari yang mansub. Udah gitu fokusnya pelajaran kita. Yang lainnya tadi tambahan wawasan, kalau antum bingung udah hilangkan dulu. Baik, ada pertanyaan? Cukup ya, insyaallah. Baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.